Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi syahru ramadhana syahran mubarakan kutiba fihi siyam wa unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Para pemirsa Gajayana TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, nikmat serta hidayah yang telah Allah karuniakan pada kita sekalian. Hingga detik ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan kesempatan oleh Allah, berikan kekuatan oleh Allah untuk menunaikan ibadah di bulan suci Ramadan. Inilah yang sesungguhnya sangat dinanti-nanti oleh umat Islam. Setiap umat Islam rindu akan hadirnya bulan suci Ramadan. Hingga Rasulullah Muhammad SAW bersabda, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan, latamannau an takuna sannata kulluha Ramadan." Andaikan umatku tahu, kata Rasulullah, apa yang terjadi di bulan Ramadan, maka umat itu sangat berharap 1 tahun penuh itu bisa menjadi bulan Ramadan. Li'annal hasanata fihi mujtama'atun. Karena apa? Karena bulan Ramadan itu adalah sarana untuk menghimpun berbagai macam kebaikan-kebaikan. Maka di ketika bulan suci Ramadan itu fastabiqul khairat, apakah dalam konteks untuk tadarus Al-Quran, baik itu di rumah, di tempat-tempat kerja, di masjid-masjid, di musola, nuansa Al-Quran berkumandang di mana-mana. Li'annal hasanata fihi mujtama'atun. Sungguh indah dunia ini dengan bacaan-bacaan Al-Quran, dengan siraman-siraman Al-Quran, teduh hati manusia. Bahkan bukan semata-mata umat Islam yang merasakan keteduhan itu, tapi umat-umat yang lain pun juga merasakan keteduhan terhadap Al-Quran. Para pemirsa Gajayana TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita pun juga melihat di ketika bulan suci Ramadan ini begitu banyak orang yang mentasarufkan sebagian harta bendanya. Ibaratnya orang itu pada saat takjil di masjid-masjid, di musola-musola itu sudah tersiapkan semuanya tanpa dikerahkan, tanpa diinstruksikan. Tetapi masyarakat begitu antusias di dalam memberikan makan dan takjil orang-orang yang sedang menunaikan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Sangat indah sekali. Bahkan seringkali kita mendengarkan ada orang berbincang-bincang, nyeletuk sedikit saja ghibah kepada temannya, lalu kemudian dia mengatakan ini sedang berpuasa. Wahafidil lisan. Orang yang berpuasa itu menjaga lisannya. Lisannya selalu digunakan untuk menyampaikan kebaikan-kebaikan. Dan dia berusaha untuk tidak melakukan ghibah atau rasan-rasan, baik sesama teman maupun juga dengan tetangga. Bisa jadi juga teman-teman kerja dan lain sebagainya. As-saumu junnah. Puasa adalah pengendali segala-galanya. Ketika seseorang itu akan melakukan kejahatan, lalu dia ingat, ini sedang puasa. Ini sedang puasa. Ketika ada warung yang dibuka, lalu kemudian ditutup rapat, husnudzon kita itu ada untuk melayani orang-orang non-muslim.
Dan mereka yang menyiapkan itu sesungguhnya adalah sangat toleran dan menghormati serta menghargai orang-orang yang sedang menunaikan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Maka dari itu, para muslimin, muslimat, pemirsa Gajayana TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, andaikan ada warung yang buka di ketika bulan suci Ramadan, kita tidak perlu harus gundah gulana. Yang penting mereka bisa menutup dalam konteks ada tabir di situ, tidak semata-mata. Tapi di situ bukan orang muslim yang dilayani, tetapi orang yang non muslim, orang yang sedang tidak menunaikan ibadah puasa. Sikap toleran kita, saling menghormati, saling menghargai satu sama lain, tetapi kita jangan semena-mena untuk menunjukkan yang bersifat atraktif, demonstratif, yang andaikan mereka tidak menghormati satu sama lain, itu sesungguhnya adalah orang-orang yang kurang terpuji. Masyiral muslimin, pemirsa Gajayana TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah wa ta'ata maqbulatun. Berbagai macam ketaatan-ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita menjalankan puasa di bulan suci Ramadan, kita selalu menyampaikan hal-hal yang positif di ketika bulan suci Ramadan. Kita selalu watawasau bil haqqi watawasau bisabr. Kita selalu mengingatkan pada hal yang benar dan sekaligus sabar, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun yang dilakukan oleh hamba Allah selalu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah sesuatu hal yang sungguh sangat menyenangkan, sangat membahagiakan. Bahkan dilipat gandakan berbagai macam ketaatan-ketaatan yang kita lakukan di ketika bulan suci Ramadan. Berlipat ganda. Bisa sampai 10 pahala, bisa sampai 27 pahala, bisa sampai 100 pahala, bisa sampai 1000 pahala, bisa sampai 10.000 pahala. Dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala ketaatan-ketaatan yang dilakukan. Maka orang yang melaksanakan ibadah puasa bukan semata-mata puasa, tetapi dia pun juga menyirami ibadah puasanya tadi itu dengan berbagai macam amalan-amalan ibadah sunnah yang lain. Apakah itu sholat sunnah, apakah itu sedekah, ya, apakah itu mengingatkan temannya dan sebagainya. Itu adalah ketaatan-ketaatan yang dilakukan oleh hamba Allah Subhanahu wa taala yang sedang menunaikan ibadah puasa. Kemudian yang ketiga adalah wada'awata mustajabatun. Orang-orang yang berdoa di ketika bulan suci Ramadan akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau minta apa? Mau minta rezeki yang banyak? Mau minta jodoh? Mau minta apapun lah yang dikehendaki, mau minta pekerjaan di bulan suci Ramadan, momentumnya. Maka di sini penting hamba Allah taqarrub Allah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tazkiyatun nufus, dengan cara membersihkan hati, dengan cara mensucikan hati, dengan cara melunakkan hati semata-mata lillah, semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Wa da'awata mustajabatun. Doa-doa itu akan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka
Saya pribadi mengajak pada diri saya, mengingatkan pada diri saya dan saudara-saudara saya, di malam-malam mustajabah kita optimalkan, di malam-malam ganjil 10 hari terakhir pada bulan suci Ramadan, kita jadikan sebagai momentum untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang berikutnya adalah wadunuba maghfuratun. Berbagai macam dosa yang telah kita lakukan, sembari kita bertobat pada Allah Subhanahu wa ta'ala, insya Allah tobat kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah akan mengampuni dosa-dosa hambanya. Apakah itu dosa kecil atau dosa besar, Allah Maha Rahman dan Allah Maha Rahim. Allah begitu sayang, Allah itu begitu cinta, Allah itu begitu pemaaf kepada hambanya. Oleh karenanya hamba Allah ketika telah melaksanakan berbagai macam kesalahan, segera bertobat. Taubatan nasuha, tobat yang sungguh-sungguh, apalagi bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala di malam hari, sembari mereka menghayati betul dan sekaligus dia bersimpuh pasrah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidup dan mati kita itu semuanya akan tergantung pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masyiral muslimin, para pemirsa Gajayana TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian berikutnya adalah wal jannatu mustaqatun lahum. Surga itu sangat merindukan kepada orang-orang yang menghimpun berbagai macam kebaikan, yang taat berbagai macam hal yang memang itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan sekaligus berusaha untuk menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketakwaan yang menjadi kunci utama. Termasuk orang-orang yang dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang sekaligus meminta ampun pada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sungguh-sungguh, mereka lah sesungguhnya yang dirindukan oleh surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah sesungguhnya bulan suci Ramadan yang sangat dinanti-nanti. Bahkan setiap hamba Allah Subhanahu wa ta'ala berdoa ketika bulan Rajab dan bulan Sa'ban, selalu berdoa agar supaya dipertemukan pada bulan Ramadan. Dan bahkan kita kadangkala sebelum menyelesaikan ibadah puasa di bulan suci Ramadan, doa kita itu kadangkala sudah langsung, ya Allah pertemukan kembali saya pada bulan Ramadan yang akan datang. Inilah tamani, harapan hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang rindu akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula ketika kita melihat orang yang menunaikan ibadah haji, belum mereka itu pulang dari tanah suci, itu sudah berdoa, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, mudah-mudahan hajiku ini bukan haji yang terakhir, tapi berikan kesempatan kami untuk menunaikan ibadah haji pada tahun yang akan datang dan tahun-tahun berikutnya. Inilah sesungguhnya orang yang begitu cinta dan rindu pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Islam kita mengenal ada kalimat hub dan khauf. Hub dalam konteks ini kita adalah cinta. Cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cinta pada Allah bukan semata-mata hanya diungkapkan secara lisan, tetapi juga cinta melaksanakan berbagai macam perintahnya dan sekaligus menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah. Sebagai hamba Allah yang hidup di muka bumi ini sebagai khalifatullah fil ard,
mandataris Allah di muka bumi. Maka disitulah mereka malu, maka disitulah mereka itu akan cinta untuk mengembangkan berbagai macam kreativitas, mengembangkan berbagai macam inovasi, untuk menorehkan berbagai macam prestasi dalam kehidupan ini. Dan sekaligus mereka akan membangun sebuah monumen kebaikan, yang monumen kebaikan itu akan terkenang sepanjang hayat mereka. Bahkan mereka sudah wafat sekalipun, itu mereka akan dikenang. Masyarul muslimin, para pemirsa Gajayana TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya memberikan satu contoh. Orang muslim di tengah-tengah masyarakat, di sana banyak masjid yang dibangun. Maka disitulah pasti ada perekayasa-perekayasanya. Di situ ada inisiator-inisiatornya. Di situ ada orang-orang yang menjadi lokomotif pembangunan yang ada di masjid di situ. Dan disitulah sebetulnya tempat kita ini cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cinta pada Allah tidak hanya diwujudkan melalui zikir di masjid, zikir di musola, atau bahkan sholat saja. Tetapi mereka harus bisa menyeimbangkan antara kebutuhan dunia dan sekaligus kebutuhan akhirat. Orang yang berorientasi kebutuhan akhirat saja tidak baik. Orang yang berorientasi kepada kebutuhan dunia saja juga tidak baik. Tapi bagaimana kita bisa menyeimbangkan antara kedua-duanya? Ikmal dunyaka ka'annaka ta'isu abadan wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Kita berusaha semaksimal mungkin untuk bisa bekerja lebih baik dan lebih baik lagi. Seakan-akan kita itu akan hidup selama-lamanya. Karena hidup ini adalah menjadi bekal manusia untuk menorehkan berbagai macam prestasi, yang prestasi itu adalah tangga bagi generasi penerusnya. Masyarul muslimin, para pemirsa Gajayana TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan sekaligus orang yang bekerja itu bukan hanya untuk dirinya, tapi sebagian juga untuk masyarakat yang ada di sekitarnya. Di samping mereka memberikan contoh pada generasi-generasi penerus, merupakan sebuah investasi tangga kehidupan manusia, agar supaya bisa membangun budaya dan peradaban yang lebih bermakna di dalam hidup itu. Tetapi kita jangan lupa bahwa ketika kita bekerja, di situ harus disertai dengan innama yub'asun nasu ala niyatihim. Bangkitkan dari apa yang Anda lakukan itu bermuara dari niat saudara yang suci, niat yang ikhlas, niat yang tulus, sehingga apa yang kita lakukan itu betul-betul totalitas dan menjadi bagian dari ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka disitulah sesungguhnya manusia hidup, apalagi mereka sebagai seorang mukmin, mereka sebagai seorang muslim, yang di situ selalu berimplikasi hidupnya itu bukan semata-mata untuk kepentingan dunia, tetapi juga untuk kepentingan akhirat. Disitulah keseimbangan dunia dan sekaligus keseimbangan akhirat. Masyarul muslimin, para pemirsa Gajayana TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita semuanya telah mencoba untuk mengukir berbagai macam ikhtiar, tetapi seringkali ikhtiar itu belum sampai atau belum sesuai dengan harapan kita. Manusia hidup di dunia ini ada 3 kunci. Yang pertama adalah ikhtiar, yang kedua adalah berdoa,
Dan yang ketiga adalah tawakal pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita ingin mewujudkan sebuah impian-impian, kalau manusia hidup nggak ada impian-impian, berarti mereka tidak hidup. Jadi hidupnya mereka justru menjadi beban kepada orang yang ada di sekitarnya. Tetapi kalau mereka ini selalu berikhtiar yang terbaik di dalam hidupnya ini, dan dia bisa mencoba untuk mengembangkan kreasi-kreasi, dia mencoba untuk melihat sisi-sisi yang kosong, yang kemudian diisi dengan berbagai macam aktivitas untuk memberikan manfaat kepada orang yang ada di sekitarnya. Itu sungguh menjadi sebuah dambaan dari agama kita. Tapi ikhtiar itu jangan sekedar ikhtiar. Kita tetap selalu berdoa pada Allah Subhanahu wa ta'ala agar supaya apa yang kita ikhtiarkan itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita berdoa, maka di situ harus disertai dengan tawakal pada Allah. Kita pasrah pada Allah Subhanahu wa ta'ala agar supaya apa yang dilakukan oleh hamba Allah itu betul-betul, apakah nanti hasilnya itu optimal atau tidak, itu semuanya kita kembalikan lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masyarul muslimin, pemirsa Gajayana TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, bulan puasa yang seringkali orang itu justru mengurangi terhadap berbagai macam aktivitas-aktivitas di kantor, itu sesungguhnya malah justru tidak benar. Karena ibadah itu bukan semata-mata ibadah ritual untuk membaca Al-Quran, bukan semata-mata sholat, tetapi justru meningkatkan kinerja di bulan suci Ramadan. Itu menjadi salah satu kunci utama di dalam mengembangkan kreasi-kreasi setelah bulan suci Ramadan. Maka kalau misalnya ada di antara perkantoran, perusahaan, pas pada saat bulan Ramadan yang kemudian mengurangi jam kerja, itu sesungguhnya menurut saya malah gak bagus. Karena puasa ini adalah bagian dari habituasi, pembiasaan untuk melakukan hal-hal yang terbaik. Mengenai masalah nanti persiapan takjil, persiapan berbuka dan lain sebagainya, itu dalam waktu yang sesingkat-singkatnya itu bisa dipersiapkan dengan baik. Maka dari itu saya mengajak pada seluruh umat Islam bagaimana justru meningkatkan kualitas etos kerja kita di mana saja kita berada, selama kita niati dengan tulus ikhlas dengan mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, insya Allah semuanya itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masyarul muslimin, pemirsa Gajayana TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, harapan kita mudah-mudahan kita semuanya dapat menunaikan ibadah bulan suci Ramadan ini bukan sekedar menggugurkan kewajiban, tetapi ibadah puasa di bulan suci Ramadan adalah merupakan sebuah kebutuhan dari kita semuanya untuk tazkiyatun nufus, untuk membersihkan hati, untuk membugarkan jiwa kita. Karena puasa ini kan dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sabda Rasulullah Muhammad SAW, sumu tasih, puasalah kamu agar supaya kamu sehat. Insya Allah tidak ada di dunia ini yang kemudian kita temukan orang berpuasa karena puasa meninggal. Itu nggak ada. Yang ada adalah orang yang berpuasa tetapi justru mereka sehat lahir dan batin, sehat hati dan pikirannya, sehat perilakunya, bahkan sehat pula jasmaninya. Ini orang yang sedang menunaikan ibadah puasa. Maka kadang-kala kita melihat orang-orang yang subur-subur itu, kalau setelah bulan suci Ramadan, dia kesuburannya itu bisa menjadi ramping mereka,
karena makannya memang teratur. Kecuali kalau pas puasa ini pada malam hari makannya lebih banyak lagi, lain lagi kalau itu bisa jadi justru semakin subur dalam hal ini. Maka dari itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, puasa ini harus kita jadikan sebagai sebuah momentum untuk menanamkan berbagai macam kebaikan-kebaikan, untuk membangun spiritualitas kita, membangun kebugaran kita baik jasmani maupun rohani, membangun sikap sosial kita di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Insya Allah puasa bisa mengantarkan hamba Allah menjadi muttaqin, menjadi orang-orang yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan kita semuanya dicintai oleh Allah. Mudah-mudahan bulan puasa ini betul-betul bisa mengupgrade diri kita untuk melakukan berbagai macam kebajikan, dan sekaligus bulan puasa ini betul-betul bisa memberikan kebugaran baik jasmani maupun rohani kita. Demikian yang bisa kami sampaikan. Wal afu minkum, wallahul muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.